Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Foni Sofia Christian Ria, NIM 2314201174, kelas A5 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumiati Lambayang SPD. Pada saat ini saya akan membahas mengenai penyakit influenza atau juga dikenal dengan flu. Influenza atau flu adalah kondisi medis yang ditandai dengan batuk, pilek, hidung tersumbat, demam, dan sakit kepala. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyebar melalui percikan atau cipratan liur yang disebut dengan droplet dari penderita flu. Mari kita kenali penyebab, gejala, pengobatan hingga dengan langkah-langkah pencegah flu. Yang pertama, apa itu flu atau influenza? Flu atau influenza adalah gangguan sistem pernafasan yang disebabkan oleh infeksi virus. Kondisi ini seringkali terjadi ketika memasuki musim pancaroba karena cenderung mudah menular ke orang lain, terutama pada 3-4 hari pertama saat penderitanya terinfeksi oleh virus flu. Flu adalah kondisi yang kerap disamakan dengan common cold atau selesma. Walaupun memiliki gejala yang serupa, dua kondisi tersebut disebabkan oleh virus yang berbeda. Selain itu, gejala influenza juga cenderung lebih parah, sehingga seringkali mengganggu aktivitas penyedapnya dan dapat secara mendadak. Sementara itu, gejala selesma biasanya cenderung ringan dan terjadi secara bertahap. Selain itu, gejala influenza juga memiliki kemiripan dengan COVID-19. Namun, perlu diketahui bahwa influenza biasanya tidak menimbulkan sesak napas seperti COVID-19. Untuk penyebab flu, penyebab utama flu adalah infeksi virus influenza. Virus tersebut dapat menyebar dengan mudah ketika menghirup percikan air liur di udara dari penderita flu saat bersin atau batuk. Penularan juga bisa terjadi saat tangan yang terkena percikan air liur penderita flu tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mata. Selain itu, sejumlah faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami flu adalah yang pertama, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena mengidap penyakit HIV atau AIDS. Terus yang kedua, tubuh dalam kondisi yang tidak prima karena kurang beristirahat. Yang ketiga, sedang hamil atau baru melahirkan. Yang keempat, balita dan lansia. Yang kelima, menderita kondisi medis tertentu seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau obesitas. Yang keenam, tinggal atau bekerja di fasilitas umum seperti panti jompo, asrama, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sering kontak langsung atau menggunakan peralatan pribadi bersama dengan penderita flu. Untuk gejala flu, umumnya gejala flu hampir serupa dengan common cold. Namun, berbeda dengan common cold, gejala flu biasanya akan menyerang secara tiba-tiba, cenderung lebih parah, mengganggu aktivitas penderitanya, dan dapat berlangsung lebih lama. Ada sejumlah gejala umum flu, di antaranya 1. Pilek, yang kedua hidung tersumbat, yang ketiga demam, yang keempat menggigil, yang kelima batuk, yang keenam bersin-bersin, yang ketujuh nyeri tenggorokan, yang kedelapan nyeri kepala, 9 lemas, 10 mual atau muntah, ke-11 nyeri otot, 12 tidak nafsu makan. Gejala-gejala tersebut biasanya akan muncul dan memberat pada 2-3 hari setelah terinfeksi oleh virus influenza. Umumnya,
Gejala flu akan mereda dalam waktu kurang dari 1 minggu. Namun, gejala berupa batuk dan lemas kemungkinan dapat berlangsung lebih lama sampai beberapa minggu. Komplikasi flu apabila tidak ditangani dengan tepat atau jika terjadi kekambuhan atau pemburukan dari influenza, maka influenza juga berisiko menimbulkan sejumlah komplikasi seperti yang pertama infeksi telinga, yang kedua serangan asma, yang ketiga pneumonia, yang keempat gangguan jantung, yang kelima bronkitis, 6 meningitis, 7 ensefalitis atau radang otak, dan ke-8 sepsis. Diagnosis flu dapat dilakukan melalui pemeriksaan ke dokter atau wawancara medis untuk mengetahui keluhan dan riwayat penyakit yang dialami oleh pasien. Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan fisik atau mengevaluasi tanda-tanda flu serta yang muncul secara fisik. Jika diperlukan, pemeriksaan menunjang berupa tes laboratorium juga dapat dilakukan, terutama jika gejala flu telah berlangsung selama lebih dari 10 hari. Pengobatan flu adalah kondisi yang normalnya dapat mereda dengan sendirinya atau self-limiting disease. Namun, jika rekan-rekan ingin untuk mempercepat proses pemulihan dari flu, dapat melakukan sejumlah perawatan mandiri yang bisa dilakukan di rumah. Seperti pertama, perbanyak istirahat. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Yang ketiga, mencuci tangan serta rutin untuk menghindari penyebaran virus flu dan dari ke orang lain. Yang keempat, menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin menggunakan tisu, lalu membuang tisu tersebut ke tempat sampah. Yang kelima, menutupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih kurang lebih 2 liter per hari, serta mengonsumsi jus buah atau sup hangat untuk mencegah dehidrasi. Yang keenam, mengonsumsi obat detergen sesuai anjuran dokter untuk membantu meredakan gejala hidung tersumbat. Yang ketujuh, mengonsumsi obat penurun demam dan pereda nyeri seperti misalnya paracetamol sesuai anjuran dokter untuk meredakan gejala demam dan nyeri otot. Namun, ada juga beberapa jenis flu seperti misalnya flu burung yang dapat menimbulkan gejala yang tergolong berat sehingga tidak dapat ditangani secara mandiri. Karena itu, segera kunjungi dokter apabila mengalami gejala flu yang tergolong berat untuk memperoleh diagnosis dan penanganan yang tepat. Sebagai informasi lebih lanjut, apabila seorang terkonfirmasi penderita flu burung, maka orang tersebut akan dirawat di ruang isolasi untuk meminimalkan risiko penyebaran virus. Lalu dokter akan menangani pasien flu burung dengan merespon obat antivirus seperti zanamivir atau oseltamivir untuk mempercepat penyembuhan serta mencegah risiko komplikasi. Cara mencegah flu yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya flu seperti pertama, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer saat sebelum dan sesudah makan, setelah memegang fasilitas umum dan setelah menggunakan toilet. Yang ketiga, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang keempat, tidak menggunakan barang pribadi dan alat makan bersama-sama. Yang kelima, melakukan vaksinasi influenza secara rutin. Yang keenam, menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Namun, jika sudah terserang flu, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk meminimalkan penularan virus ke orang lain. Di antaranya, menggunakan masker saat keluar rumah, terus menghindari kontak langsung dengan orang lain paling tidak hingga 24 jam setelah demam turun.
Terus menutupi hidung dan mulut menggunakan tisu saat bersin atau saat sedang batuk. Lalu buang tisu tersebut dan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Untuk kesimpulan, seperti yang telah saya jelaskan tadi, salah satu cara untuk mencegah terjadinya flu adalah dengan melakukan vaksinasi influenza secara rutin. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. See you guys.